Kamu cuma ibu rumah tangga bodoh. Tak akan hidup tanpa uangku. Hujan gerimis sore itu jatuh perlahan di atas genteng rumah kayu yang mulai lapuk, menyisakan dentingan lembut seperti bisikan yang tak pernah didengar. Maya Suryadi duduk di teras rumahnya yang sempit di pinggiran Bandung, dikelilingi pot bunga melati yang dirawatnya sejak masa pengantin baru. Udara lembab dan aroma tanah basah menyatu dengan kesunyian yang kini jadi sahabatnya. Di pangkuannya, secangkir teh tubruk mengepul pelan, asapnya menari-nari sebelum lenyap, seperti harapan-harapan yang pernah ia kubur diam-diam. Ia menatap foto lama di genggamannya, potret pernikahan 8 tahun lalu. Senyumnya waktu itu masih polos, mata berbinar penuh keyakinan. Devon berdiri di sampingnya dengan jas hitam pertama yang dibelinya dengan gaji pertamanya. Tangannya erat menggenggam jemarinya. "Aku akan jaga kamu selamanya," katanya waktu itu. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti lelucon yang diulang terus oleh angin yang tak peduli. 8 tahun menikah, dan selama itu pula Maya memilih menjadi bayangan. Ia rela meninggalkan gelar sarjananya di bidang keuangan, mengubur mimpi menjadi analis investasi, demi mendukung ambisi Devon yang ingin jadi orang. Ia menyiapkan makan pagi, mengantar anak-anak tetangga yang memanggilnya Bu Maya yang baik, merapikan rumah, dan menunggu. Menunggu suara motor yang tak kunjung datang. Menunggu panggilan yang tak pernah aktif. Menunggu penjelasan atas parfum asing yang melekat di kemeja Devon. Parfum mawar yang tak pernah ia beli. Lingkungan sekitarnya mulai berubah. Dulu, tetangga memanggilnya dengan hormat. Istri Pak Devon yang rajin. Kini, bisikan-bisikan mulai mengalir di antara jemuran dan warung kopi. Suaminya kaya raya, tapi dia hidup kayak orang susah. Katanya nggak kerja, cuma numpang makan. Pantes diceraikan. Apa gunanya kalau nggak bisa bawa nama? Maya tak pernah membantah. Ia tahu, kebanyakan orang hanya melihat apa yang tampak, bukan apa yang disembunyikan. Mereka tak tahu bahwa di balik kebaya sederhana dan rambut yang selalu diikat rapi itu, ada seorang perempuan yang memegang nasib ratusan karyawan dan aset senilai triliunan rupiah. Tapi itu rahasia. Rahasia yang diwariskan kakeknya sebelum meninggal. Kekuasaan sejati bukan yang dipamerkan, tapi yang digunakan saat dibutuhkan. Malam itu, Devon pulang dengan wajah muram. Matanya menghindar. Ia melempar surat ke meja kayu yang sudah retak, surat cerai. "Besok kita ke pengadilan agama," katanya tanpa menatap wajah Maya. "Aku sudah capek berpura-pura." Maya tak menangis. Ia hanya mengangguk pelan, seperti seorang prajurit yang tahu medan perang telah tiba. Tangannya menggenggam surat itu erat, tapi dadanya tak bergetar. Di balik ketenangan itu, ia tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari keadilan yang tertunda. Esok paginya, langit Bandung cerah tak wajar, seolah langit tahu sesuatu akan runtuh. Maya mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik motif parang, warisan ibunya. Di cermin, matanya tajam, tapi wajahnya tenang. Ia tak pakai perhiasan, tak pakai bedak tebal. Hanya seutas kalung emas tipis, hadiah ulang tahun pertama pernikahannya. "Simpan ini sebagai pengingat," kata Devon dulu. Kini, ia memakainya sebagai pengingat bahwa cinta bisa jadi ilusi, tapi akad adalah hukum. Pengadilan agama di kota kecil itu dipenuhi orang. Bukan karena mereka peduli, tapi karena Devon telah menyebar kabar. "Aku mau lepas dari istri yang tak berguna." Di ruang sidang yang panas dan berdebu, Devon duduk dengan setelan brioni terbarunya, wangi kolonnya menusuk hidung. Ia tertawa pelan saat hakim bertanya pada Maya, apakah ia menuntut harta Gonogini. "Tidak, Yang Mulia," jawab Maya dengan suara pelan, tapi jelas. Devon menyeringai puas. Lihat, dia bahkan tak tahu nilainya sendiri. Ibu rumah tangga bodoh yang hidup di bayang-bayang suaminya. Kalau nanti dia jatuh miskin, jangan salahkan saya. Maya diam. Tapi dalam diamnya, ia tersenyum dalam hati. Karena Devon tak tahu, di balik kebodohan itu,
Ada saham mayoritas 90% di PT Mandala Group yang telah ia warisi sejak usia 22 tahun. Dan mulai hari ini, setiap rupiah yang Devon kira miliknya, sesungguhnya miliknya. Ia keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar, matahari menyengat. Angin berhembus kencang, mengangkat ujung kebaya putihnya. Maya menatap langit, lalu berbisik pelan. Selamat tinggal, Devon. Kini, giliranmu belajar arti kehilangan. Dan di balik punggungnya yang lurus, api yang selama ini ia sembunyikan mulai menyala, tak membakar, tapi menerangi. Tinta di surat cerai itu masih basah ketika Maya menutup pintu rumah mereka untuk terakhir kalinya. Bukan dengan dentuman amarah, bukan dengan teriakan pilu, tapi dengan ketukan pelan yang terdengar, seperti akhir dari sebuah doa yang tak pernah dijawab. Di dalam tas kanvasnya yang sederhana, hanya ada dokumen pengadilan, dompet kulit usang, dan sebuah flash drive hitam, kecil, tak mencolok, tapi berisi ratusan file yang bisa mengguncang dunia bisnis Devon Ardana. Langkahnya mantap di trotoar yang retak, di bawah terik siang yang menyengat. Ia tak menoleh. Tak peduli pada suara klakson mobil mewah yang lewat. Rolls-Royce Phantom berwarna perak yang kini bukan lagi miliknya, melainkan inventaris perusahaan. Di dalam mobil itu, Devon tengah tertawa lepas di telepon. Suaranya terdengar sampai ke telinga Maya yang berjarak 10 meter. Akhirnya bebas. Istri bodoh itu bahkan gak minta apa-apa. Sekarang aku bisa nikah sama Luna dengan tenang. Maya tak berhenti. Ia hanya menggenggam tasnya lebih erat. Dalam diamnya, ia tahu, bebas itu ilusi. Dan ilusi itu akan runtuh lebih cepat dari yang Devon bayangkan. Di rumah sewa barunya, sebuah apartemen kecil di kawasan Ciumbuleuit yang jauh dari hiruk-pikuk elit Jakarta, Maya duduk di depan laptop lama yang dulu dipakai untuk mengelola keuangan keluarga. Ia menyalakan kopi instan, lalu membuka email. Notaris telah menerima salinan akta cerai. Klausul aktivasi otomatis telah diaktifkan per 12 WIB hari ini. Senyum samar mengembang di bibirnya. Tangan Maya menari di atas keyboard. Dalam hitungan menit, ia mengakses sistem internal PT Mandala Group, perusahaan induk yang namanya jarang muncul di media, tapi menjadi akar dari semua entitas bisnis Devon. Dengan akun super admin yang hanya dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, ia mengirim 3 perintah. Blokir semua akses keuangan Devon Ardana, pribadi dan korporat. Nonaktifkan token transfer, kartu kredit, dan otorisasi pembayaran atas namanya. Kirim notifikasi ke seluruh direktur keuangan. Segala transaksi atas nama Devon Ardana harus diverifikasi langsung oleh komisaris utama. Sistem merespons dalam hitungan detik. Di sisi lain kota, Devon sedang duduk di kafe mewah bersama Luna, memesan Dom Perignon dan steak Wagyu. Saat ia menggesek kartu kreditnya, declined. Ia mengernyit, lalu mencoba kartu kedua, juga ditolak. Mungkin ada gangguan sistem, gumamnya, enggan mengakui keanehan. Luna, yang baru saja memamerkan cincin berlian di Instagram, menatapnya dengan cemas. Dev, kamu yakin semuanya baik-baik saja? Tentu saja, jawab Devon. Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Terlalu percaya diri, terlalu dipaksakan. Aku adalah Devon Ardana. Uangku tak pernah habis. Tapi Maya tahu, uang itu bukan miliknya. Tak pernah. Sore itu, Maya mengenakan blazer hitam sederhana, celana panjang krem, dan sepatu kulit yang tak mencolok. Ia naik taksi online menuju Menara Mandala, gedung pencakar langit 45 lantai di kawasan Sudirman, Jakarta. Di lobi marmer yang berkilau, lampu kristal raksasa menggantung seperti mahkota tak kasat mata. Satpam di pintu utama langsung berdiri tegak begitu melihat wajahnya. Selamat siang, Ibu Komisaris, ucapnya, suara rendah penuh hormat. Maya mengangguk. Tak ada logo, tak ada plakat yang menyebut namanya di gedung ini. Tapi semua staf tahu. Di balik bayangan kebaya sederhana itu, ada perempuan yang mengendalikan takdir perusahaan ini. Di lantai 44, ruang direksi, meja rapat dari kayu jati Jepara, lukisan batik kontemporer di dinding, dan jendela kaca yang menghadap ke Monas, Maya duduk sendirian. Ia menyalakan proyektor.
Di layar muncul draft proposal pernikahan Devon Ardana and Luna Pramudia, budget 400,000 ribu. Maya menatap angka itu lama. Lalu, ia mengetik satu perintah baru. Izinkan acara berjalan, tapi pastikan semua vendor dibayar atas nama Devon pribadi, dan blokir semua pembayaran dari rekening perusahaan. Sebuah jebakan yang manis, karena tak ada yang lebih memalukan bagi seorang pamer seperti Devon, selain dipermalukan di pesta yang ia banggakan sendiri. Malam itu, Maya kembali ke apartemennya. Hujan mulai turun lagi, lembut, seperti doa. Ia menyalakan lilin di meja kecil, lalu membuka album foto lama. Di antara gambar pernikahan dan liburan keluarga, ada satu foto yang paling ia sayangi. Dirinya bersama kakeknya di depan pabrik batik pertama keluarga Mandala, tahun 2003. Di belakangnya, tulisan kayu usang bertuliskan, "Warisan bukan hanya harta, tapi tanggung jawab." Maya menatap api lilin yang bergetar. "Maafkan aku, Kek," bisiknya. "Aku tak ingin menghancurkan, tapi kadang kebenaran harus dibayar dengan rasa malu." Di luar, kilat menyambar. Langit Jakarta bergetar. Seperti alam tahu, badai akan datang. Dan di tengahnya, seorang perempuan yang diam selama bertahun-tahun kini, siap menunjukkan. Yang paling berbahaya bukanlah yang berteriak, tapi yang diam lalu bertindak. Jakarta berkilau malam itu, gemerlap, sombong, dan penuh ilusi. Di jantung kota, Grand Ballroom Hotel Savoy Indah menjulang seperti istana emas di atas dunia yang retak. Lampu kristal raksasa menggantung dari langit-langit setinggi 2 lantai, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan yang dihiasi bunga peoni putih dan daun eukaliptus impor. Karpet merah membentang dari pintu masuk hingga panggung utama, tempat 2 kursi putih berhiaskan pita satin menanti sang pasangan takdir. Ini bukan sekadar pesta pernikahan, ini pertunjukan. Dan Devon Ardana adalah sutradaranya. Sejak pagi, media sosial diramaikan oleh teaser video berdurasi 60 detik. Devon mengenakan jas Tom Ford, memegang tangan Luna yang mengenakan gaun couture rancangan desainer ternama, potongan ekor ikan, belahan dada dalam, dan payet yang bersinar seperti bintang jatuh. Musik latar adalah remix lagu Perfect, dengan dentuman bass yang memekakan. Captionnya provokatif. New chapter, new queen, old wife, already deleted. Ribuan komentar membanjiri, ada yang memuji, ada yang mencemooh. Tapi yang jelas, semua mata tertuju pada malam ini. Tamu-tamu VIP, pengusaha, selebriti, pejabat, telah mengonfirmasi kehadiran. Bahkan duta besar dari 2 negara kecil di Eropa ikut diundang, karena Devon pernah berbisnis dengannya, meski hanya pertemuan singkat di sebuah forum investasi. Di balik layar, hotel bekerja seperti mesin presisi. Tim event planner berkeringat dingin, bukan karena beban kerja, tapi karena satu fakta yang hanya diketahui manajer keuangan hotel. Semua tagihan atas nama Devon Ardana ditolak oleh bank. Cek perusahaan yang dikirimkan ternyata tidak memiliki dana. Namun, perintah dari atas jelas. Biarkan acara berjalan. Biarkan dia masuk, biarkan dia terjebak. Manajer hotel hanya bisa menelan ludah. Ia tahu siapa yang memberi perintah itu. Perempuan muda berkebaya yang datang diam-diam 3 hari lalu, duduk di ruang VIP yang tak pernah dipakai, dan berkata dengan suara tenang, "Biarkan dia merasa seperti raja. Lalu turunkan dia dari takhta, di depan semua rakyatnya." Sementara itu, di apartemennya yang sunyi, Maya duduk di depan layar laptop. Di layar terbuka puluhan tab. CCTV hall, daftar tamu, konfirmasi vendor, dan, yang paling penting, status rekening Devon. Semua merah, ditolak, diblokir, tidak valid. Di sampingnya, secangkir teh jahe mengepul. Ia memakai kemeja katun putih dan celana panjang hitam, sederhana, tapi posturnya tegak seperti komandan yang mengamati medan perang dari ketinggian. Ponselnya berdering. Panggilan dari Tuan Wijaya. "Semua siap, Maya?" Suaranya berat, seperti batu yang disimpan di dasar sungai selama puluhan tahun. "Siap," jawab Maya. "Biarkan dia menari dulu."
Api baru akan menyala saat dia merasa paling aman. Kau yakin tak akan goyah? Maya menatap foto di dinding, dirinya dan ibunya, berpelukan di teras rumah desa. Mata ibunya penuh cinta, meski tubuhnya rapuh oleh penyakit. Aku sudah goyah bertahun-tahun, Paman Wijaya. Sekarang waktunya aku berdiri. Di ujung telepon, terdengar desahan pelan, seperti angin yang melewati celah pintu tua. Lalu, nada sambung terputus. Jam 8 malam. Tamu mulai berdatangan. Rolls-Royce, Lamborghini, Range Rover, semua berhenti di depan karpet merah. Fotografer dari majalah Glamour Life dan Elite Society bersiap. Luna turun dari mobil dengan gaun yang membuat napas para tamu terhenti. Transparan di bagian punggung, dada dipadatkan oleh korset berlian imitasi. Rambutnya diupdo tinggi ala Hollywood. Ia melambaikan tangan, senyumnya penuh kemenangan. Devon menyusul, mengenakan jas putih bersih dan dasi emas, simbol status barunya. Di lehernya, jam tangan Rolex senilai 1 miliar yang pinjaman dari inventaris perusahaan. Ia berdiri di depan pintu masuk, lalu berteriak ke arah kamera. Hari ini, aku membuktikan bahwa laki-laki sukses tak perlu istri lama. Cukup punya visi dan wanita yang tahu caranya bersinar. Tepuk tangan meledak. Tawa gemuruh. Semua seolah lupa bahwa di balik kemewahan itu, tak ada 1 rupiah pun yang benar-benar milik Devon. Di dalam ballroom, makanan disajikan. Truffle risotto, lobster thermidor, champagne Dom Perignon. Semuanya dihargai dengan markup 300%. Meja hadiah dipenuhi amplop tebal dan kado berbungkus sutra. Tapi di balik kemegahan itu, panik mulai merayap. Pak Devon, kami belum menerima DP. Bisik manajer acara dengan suara gemetar. Nanti saja, aku bayar semuanya sekaligus setelah acara. Devon menjawab sambil menyesap wine, tangannya melingkar di pinggang Luna. Ia tak tahu, di ruang kontrol keamanan hotel, seseorang menekan tombol Lock all exits after main ceremony. Maya menutup laptopnya. Ia berdiri, lalu berjalan ke lemari. Di dalamnya, tergantung sebuah gaun hitam, sederhana, tanpa payet, tanpa belahan berlebihan. Tapi potongannya tegas, seperti pedang yang baru diasah. Besok malam, ia akan datang. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai mantan istri yang terluka. Tapi sebagai pemilik dari perusahaan, dari kebenaran, dan dari hukuman yang pantas. Dan pesta ini bukan pesta pernikahan. Ini adalah panggung penghukumannya. Matahari pagi menyapu lembut pematang sawah di desa Kedung Jati, Grobogan, tempat Maya pertama kali belajar arti milik, bukan dari uang, tapi dari tanah yang ditanami dengan keringat. Udara di sini berbeda dari Jakarta. Lebih bersih, lebih jujur, seolah waktu berjalan pelan untuk memberi ruang pada setiap napas. Maya turun dari mobil sewaan yang sederhana, mengenakan kebaya cokelat muda dan selendang batik lawasan. Rambutnya diikat longgar, wajahnya tanpa riasan, tapi matanya lebih tenang dari yang pernah terlihat dalam 8 tahun terakhir. Ia datang bukan untuk liburan. Ia datang untuk mengingat. Desa ini adalah akar. Di sini, kakeknya, Raden Mas Suryadi, mendirikan usaha batik kecil yang perlahan tumbuh menjadi konglomerat tekstil, lalu beralih ke properti dan keuangan. Tapi yang paling Maya ingat bukanlah kekayaannya, melainkan pesannya di hari ulang tahun ke-18. Kekayaan itu seperti air di buluh bambu, bisa mengalir, bisa kering, tapi harga diri, itu batu di dasar sungai, tak pernah hanyut meski banjir datang. Hari itu, kakek menyerahkan 1 map coklat tebal. Di dalamnya, akta saham, surat wasiat, dan kunci brankas di notaris ternama di Semarang. Ini warisanmu, katanya. Tapi jangan buru-buru pakai, simpan, amati. Dan saat dunia menginjak lehermu, baru kau tunjukkan siapa dirimu. Maya menurut. Ia bahkan tak memberitahu Devon setelah menikah. Ia membiarkan suaminya percaya bahwa ia hanyalah perempuan biasa yang beruntung menikahi pria sukses. Dan selama itu pula, ia mengawasi diam-diam setiap langkah Devon di perusahaan. Tak pernah campur tangan. Hanya mengamati.
seperti bayangan yang tak terlihat, tapi selalu ada. Kini, ia berdiri di depan makam kakeknya. Nisan batu putih sederhana, dikelilingi bunga kenanga yang ia bawa dari Bandung. Ia menyalakan dupa lalu berlutut. "Maafkan aku, Kek," bisiknya. Suaranya serak. "Aku sudah mencoba sabar. Tapi dia tak hanya mengkhianati aku, dia mengkhianati amanah yang kau bangun dengan darah dan doa." Angin berhembus, menggoyangkan daun jati di atas kepala. Seolah kakeknya menjawab, waktunya tiba. Di rumah warisan keluarga, bangunan joglo Jawa yang masih kokoh, meski usianya hampir seabad, Maya disambut oleh Mbah Surti, pembantu yang telah mengabdi sejak zaman kakeknya masih muda. Tubuhnya keriput, tapi matanya masih tajam. "Enduk Maya," suaranya bergetar. "Kamu kurus, apa suamimu tak memberi makan?" Maya tersenyum getir. "Dia memberi makan pada wanita lain, Mbah." Mbah Surti menghela napas panjang, lalu menarik Maya ke dalam pelukan. Bau kamper dan minyak kayu putih menyelimuti tubuh tua itu, aroma kehangatan yang Maya rindukan sejak lama. Di pelukan itu, ia akhirnya menangis. Bukan tangisan histeris, tapi derai pelan yang lama tertahan, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. "Jangan takut, Nak," bisik Mbah Surti. "Allah tak pernah tidur, dan darah Suryadi tak pernah jadi korban tanpa balas." Sore itu, Maya duduk di pendopo belakang, menatap kolam ikan koi yang dulu ia rawat bersama kakek. Di tangannya, secangkir kopi tubruk tanpa gula, sama seperti yang selalu diminum kakeknya saat merenung. Ponselnya bergetar. Pesan dari tim hukum. Devon mengonfirmasi pesta tetap berjalan, vendor semua siap. Luna memesan gaun tambahan, 85 juta. Semua ditolak sistem, tapi vendor bersedia menunggu karena janji bayaran langsung pasca acara. Maya tak terkejut. Keserakahan selalu buta pada jurang di depannya. Ia menutup ponsel, lalu berjalan ke gudang kecil di belakang rumah, tempat kakeknya menyimpan arsip lama. Di antara tumpukan dokumen dan mesin jahit antik, ia menemukan kotak kayu berukir naga kecil. Di dalamnya, surat wasiat asli, cap stempel keluarga, dan satu benda yang paling penting, stempel resmi PT Mandala Group, yang hanya bisa digunakan oleh komisaris utama. Ia mengangkatnya perlahan, dingin, berat, penuh kuasa. Di luar, matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit jingga kemerahan, warna yang sama dengan batik parang yang dikenakannya di hari pernikahan. Maya kembali ke pendopo. Mbah Surti menunggu dengan nasi liwet dan ayam goreng kampung, makanan yang Devon tak pernah mau sentuh karena terlalu kampungan. "Makanlah, Enduk," kata Mbah Surti. "Sebelum kau kembali ke kota, kau harus kuat. Dunia di sana tak punya hati." Maya menyuap nasi hangat, rasanya seperti pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa damai. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu. Apa yang ia lakukan bukan dendam. Ini adalah restorasi. Ia bukan hanya memperbaiki hidupnya. Ia memperbaiki nama keluarga yang telah diinjak-injak oleh kesombongan. Malam itu, sebelum tidur di kamar masa kecilnya, dinding kayu, kasur kapuk, dan lampu temaram, Maya menulis satu kalimat di buku catatan kecil. "Aku bukan korban. Aku adalah keadilan yang diam." Esok pagi, ia akan kembali ke Jakarta. Bukan dengan dendam, tapi dengan mandat dari tanah, dari leluhur, dan dari keheningan yang selama ini ia jaga dengan sabar. Dan di balik senyum tenangnya, seluruh sistem kekuasaan yang Devon kira miliknya sudah dalam genggamannya. Kabut pagi masih menyelimuti puncak Gunung Mas ketika Maya tiba di gerbang Villa Tuan Wijaya, sebuah bangunan minimalis Jepang Indonesia yang menyatu dengan hutan pinus, jauh dari hiruk-pikuk media dan dunia bisnis yang penuh sandiwara. Di sini, bahkan sinyal ponsel enggan masuk. Waktu seolah berhenti, memaksa siapapun yang datang untuk kembali ke dirinya yang paling jujur. Maya mengenakan jas hujan tipis dan sepatu Keds, pakaian yang sama sekali tak mencerminkan kekayaannya, tapi justru menunjukkan kerendahan hatinya. Di tangannya, sebuah tas kanvas berisi dokumen penting,
dan kotak kayu berstempel keluarga Suryadi. Gerbang kayu terbuka perlahan, tanpa suara. Di dalam, seorang pria tua berdiri di teras, rambutnya putih, tubuhnya kurus, tapi posturnya tegak seperti pohon jati yang tak tumbang oleh badai. Ia mengenakan kemeja lengan panjang katun putih dan celana kain, sederhana, tapi aura kekuasaannya terasa hingga ke tulang. "Kau datang lebih awal," kata Tuan Wijaya. Suaranya berat seperti gong yang baru dipukul pelan. "Saya tak ingin menunda keadilan lebih lama lagi, Paman," jawab Maya, menunduk hormat seperti layaknya cucu menghormati paman dari garis ayah. Tuan Wijaya bukan saudara darah, tapi dalam dunia bisnis lama, di mana akad lebih kuat dari darah, ia adalah saudara sumpah kakek Maya. Bersama Raden Mas Suryadi, ia mendirikan PT Mandala Group di tahun 1987, membangunnya dari nol. Pabrik batik di Solo, pabrik tekstil di Bandung, lalu merambah ke properti dan keuangan. Saat kakek Maya meninggal, Tuan Wijaya bersumpah, "Aku akan jaga warisanmu, sampai cucumu siap memegangnya." Mereka duduk di pendopo terbuka, dikelilingi suara jangkrik, dan gemericik air terjun kecil di kejauhan. Teh melati hangat disajikan dalam cangkir tanah liat, tanpa gula, seperti yang kakek Maya selalu minum. "Devon sudah memesan pesta," kata Maya. Suaranya tenang tapi tajam. Ia bahkan belum sadar bahwa semua transaksinya ditolak. Ia berpikir ini hanya gangguan teknis. Tuan Wijaya menyesap tehnya perlahan. Matanya menyipit, seperti mengingat sesuatu dari masa lalu. 80% pengusaha sombong jatuh bukan karena kekurangan uang, tapi karena kelebihan ilusi, katanya perlahan. Devon mengira kekayaan itu miliknya, padahal ia hanya pinjam dan lupa waktu mengembalikan. Maya mengeluarkan kotak kayu dari tasnya, lalu membukanya. Stempel resmi PT Mandala Group berkilau redup di bawah cahaya pagi. "Saya butuh kehadiran Anda di pesta itu, Paman. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai saksi hidup dari kebenaran." Tuan Wijaya menatap stempel itu lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bangga. "Kau benar-benar seperti kakekmu," bisiknya. Ia juga tak pernah marah. Tapi saat ia bertindak, langit pun ikut gemetar. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada yang penuh wibawa, "Baik, aku akan datang. Tapi ingat Maya, ini bukan panggung balas dendam. Ini adalah pengadilan moral. Kau tak boleh kehilangan jiwa baikmu hanya karena ingin menghukum orang jahat." Maya menunduk. "Saya tahu, Paman. Saya tak ingin ia menderita. Saya hanya ingin ia melihat." "Melihat apa?" "Bahwa dunia tak berputar di sekitarnya. Bahwa kesetiaan bukan kebodohan. Dan bahwa perempuan yang ia anggap tak berguna adalah pemilik takhta yang ia duduki selama ini." Sejenak hening. Hanya suara daun yang bergesekan. Lalu, Tuan Wijaya berdiri. Ia berjalan ke dalam villa, lalu kembali membawa satu amplop coklat tebal. Disegel dengan stempel keluarga Wijaya. "Inilah dokumen yang akan kuperlihatkan di pesta," katanya. "Semua rekaman transaksi, laporan audit, dan surat penunjukanmu sebagai komisaris utama yang ditandatangani notaris pada usia 18 tahun. Juga klausul ganti rugi yang aktif saat tanda tangan cerai ditorehkan." Maya menerima amplop itu dengan kedua tangan, seperti menerima pusaka. "Dan satu hal lagi," tambah Tuan Wijaya. Suaranya tiba-tiba lebih rendah, penuh nuansa Jawa. "Anggur manis rasanya pahit jika dicuri dari kebun orang. Tapi hukumannya bukan pada buahnya, melainkan pada tangan yang mencuri." Maya mengangguk. Ia paham. Mereka duduk lagi, kali ini dalam diam yang nyaman. Diam antara dua orang yang tahu bahwa kebenaran tak perlu diucapkan keras selama ia dijalankan dengan integritas. Matahari mulai naik tinggi. Kabut menipis. Maya tahu waktunya semakin dekat. Sebelum ia pergi, Tuan Wijaya meletakkan tangan tua yang keriput di atas bahu Maya. "Kau tak sendiri, Nak. Keluarga Suryadi tak pernah berjalan sendirian. Dan malam itu,
Aku akan berdiri di sampingmu, bukan sebagai konglomerat, tapi sebagai saksi bahwa kejujuran akhirnya menang. Maya menatap matanya, dan di sana, ia melihat bayangan kakeknya, ibunya, dan semua leluhur yang diam-diam menjaganya selama ini. Ia kembali ke Jakarta dengan hati yang ringan. Bukan karena dendam akan terbalaskan, tapi karena ia tak lagi sendiri dalam kebenaran. Dan di balik bayangan pria misterius bernama Tuan Wijaya, tersembunyi kekuatan tertua di dunia bisnis Indonesia. Akad, harga diri, dan janji yang dipegang sampai mati. Jakarta berdenyut malam itu, bukan dengan irama kota, tapi dengan detak jantung ratusan tamu yang menunggu tontonan terbesar tahun ini. Di Grand Ballroom Hotel Savoy indah, cahaya kristal memantul di langit-langit emas, musik orkestra mengalun lembut, dan anggur mengalir deras seolah uang bukanlah angka di rekening, melainkan udara yang bisa dihirup tanpa batas. Semuanya sempurna, semuanya mahal, dan semuanya, dalam diam, telah dipersiapkan sebagai jebakan terakhir. Devon Ardana berdiri di depan cermin rias VIP, menyesuaikan dasi emasnya. Wajahnya bercahaya, bukan karena kebahagiaan, tapi karena kepuasan diri yang membengkak. Di belakangnya, Luna berputar di depan cermin, mengagumi gaun barunya. Ekor panjang, belahan punggung sampai pinggang, dan berlian imitasi yang menyala seperti bintang palsu. Kita akan jadi berita utama besok, katanya sambil tersenyum ke kamera ponselnya. Queen of the Night. Devon tertawa, lalu meneguk sekali lagi dari gelas champagne. Tentu saja, dunia harus tahu siapa yang layak berada di sisiku. Ia tak menyadari bahwa di balik pintu ganti, manajer acara sedang berbisik panik ke telinga asistennya. Pembayaran belum masuk, semua kartu ditolak, tapi jangan hentikan acara. Perintah dari atas, biarkan berjalan. Di luar ballroom, mobil-mobil mewah berhenti satu persatu. Tamu-tamu berbaju kutur dan jam tangan limited edition berjalan di atas karpet merah. Wajah mereka bersinar oleh kilatan flash kamera. Di antara mereka, tak ada yang menyangka bahwa malam ini bukan tentang cinta, tapi tentang penghukuman. Dan di tengah keramaian itu, dua sosok hadir tanpa diundang. Maya mengenakan gaun hitam sederhana, tanpa payet, tanpa belahan berlebihan, tapi potongannya tegas seperti pedang yang belum ditarik dari sarungnya. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya tanpa riasan tebal, hanya sedikit lipstik merah tua, warna keberanian, bukan kemewahan. Di sampingnya, Tuan Wijaya mengenakan jas hitam klasik dan dasi sutra abu-abu. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seperti elang yang melihat mangsanya dari ketinggian. Mereka tidak masuk melalui pintu utama. Tidak perlu. Seorang petugas keamanan yang diam-diam telah menerima surat perintah langsung dari komisaris utama membukakan pintu samping khusus VIP. Langkah mereka pelan, tapi setiap tapak sepatu terasa seperti gema yang mengguncang lantai marmer. Di dalam ballroom, Devon naik ke panggung. Lampu sorot menerpanya, musik berhenti. Semua mata tertuju padanya. Hari ini, katanya dengan suara lantang, diperkuat oleh mic premium, adalah hari kemenangan atas kebodohan dan ketergantungan. Aku akhirnya bebas dari seorang perempuan yang tak tahu nilainya sendiri, ibu rumah tangga yang bodoh, yang tak bisa memberiku apa-apa selain waktu dan kesetiaan. Tertawa terbahak-bahak menggema. Beberapa tamu bahkan bertepuk tangan, seolah pengkhianatan adalah prestasi. Tapi sekarang, lanjut Devon, memegang tangan Luna yang tersenyum bangga, aku punya pasangan yang benar-benar layak, cantik, ambisius, dan tahu cara bersinar di dunia ini. Tepuk tangan semakin keras, kamera berkedip. Luna melambaikan tangan, seolah ia putri yang baru dinobatkan. Tapi tepat saat Devon ingin mengumumkan rencana bulan madu ke Maladewa dengan jet pribadi, lampu utama ballroom tiba-tiba padam. Kegelapan total, hanya suara napas terperangah dan gelas yang jatuh. Lalu, klik, satu lampu sorot menyala. Bukan di panggung, tapi di pintu utama. Di sana berdiri Maya. Tenang, diam, tapi matanya menyala seperti bara yang siap meledak. Di sampingnya, Tuan Wijaya melangkah maju, perlahan, seperti hakim yang datang untuk membacakan vonis. Kerumunan terdiam.
Musik berhenti, bahkan angin seolah tak berani berhembus. Devon membelalak. Kamu tidak diundang. Keluarkan dia. Tapi tak seorang pun bergerak. Satpam, pelayan, bahkan teman-temannya, semua membeku. Tuan Wijaya mengambil mikrofon dari tangan MC yang gemetaran. Suaranya tenang, tapi menggema seperti guntur. Sebelum pernikahan ini resmi, izinkan saya mengklarifikasi satu hal penting. Ia menatap Devon, bukan dengan kemarahan, tapi dengan belas kasihan yang lebih menusuk dari amarah. Devon Ardana bukanlah pemilik PT Mandala Group. Ia hanyalah direktur pelaksana dengan kontrak terbatas. Dan sejak hari ini, kontrak itu telah kedaluarsa. Gemuruh kecil menyebar di antara tamu. Beberapa saling berbisik. Tuan Wijaya melanjutkan, suaranya semakin tajam. Semua aset yang ia pamerkan, mobil, jam tangan, bahkan jas yang ia kenakan malam ini, adalah inventaris perusahaan yang dipinjamkan. Dan sejak tanda tangan cerai kemarin, semua pinjaman itu telah ditarik. Devon pucat. Tangannya gemetar. Itu bohong. Aku yang membangun perusahaan itu. Tuan Wijaya tak menanggapi. Ia menekan tombol di remote kecil, dan layar besar di belakang panggung menyala. Di sana, muncul dokumen resmi. Akta saham PT Mandala Group, Maya Suryadi, 90% surat penunjukan komisaris utama, ditandatangani notaris, 2016. Laporan audit, kerugian proyek gagal dan penyalahgunaan dana, 9,45 miliar. Dan yang paling menohok, klausul ganti rugi otomatis, aktif sejak tanda tangan cerai. Wajah Devon berubah dari putih menjadi kehijauan. Tidak mungkin. Tuan Wijaya menatapnya dengan tajam. Kau diberi kepercayaan, tapi kau balas dengan pengkhianatan. Sekarang kau harus membayar dalam 24 jam. Luna berteriak. Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Tapi manajer hotel maju, membawa satu dokumen. Nyonya Luna, Anda menandatangani. Lampu ballroom kini menyala penuh. Tapi bukan untuk menerangi cinta, melainkan untuk memperlihatkan kejatuhan. Setiap wajah tamu terpantul jelas di kaca-kaca besar. Kaget, malu, penasaran, bahkan ada yang merekam diam-diam, seolah menyaksikan drama sinetron yang nyata. Namun tak seorang pun berani bersuara. Hanya desau napas yang berat dan derap langkah yang mundur. Menjauh dari panggung, menjauh dari Devon, seolah kehinaan itu menular. Tuan Wijaya masih memegang mikrofon. Suaranya tak meninggi, tapi setiap katanya menusuk seperti paku yang dipalu pelan-pelan ke peti mati reputasi. Sejak hari ini, semua akses Devon Ardana ke aset perusahaan, pribadi maupun korporat dinyatakan tidak sah. Mobil, apartemen, kartu kredit, bahkan akun media sosial korporat, semuanya dikendalikan oleh komisaris utama yang sah, Ibu Maya Suryadi. Maya tetap berdiri di dekat pintu, diam. Tapi kehadirannya terasa seperti badai yang tak perlu berteriak untuk menghancurkan. Di panggung, Devon seperti patung yang mulai retak. Matanya liar, mulutnya bergetar. Ia merogoh saku, mengambil ponsel, dan mencoba membuka aplikasi transfer. Transfer gagal, rekening tidak aktif. Ia mencoba kartu kredit di saku jasnya, menggesek ke mesin pembayaran darurat yang dibawa tim acara. Transaksi ditolak. Ini kesalahan sistem, teriaknya, suaranya serak, memecah kesunyian yang tegang. Aku Devon Ardana, aku yang membuat Mandala jadi besar. Tuan Wijaya menatapnya dengan tatapan yang lebih dingin dari es di gelas champagne yang tak tersentuh. Kau hanya bayangan, Devon, dan bayangan tak bisa hidup tanpa cahaya. Sekarang, cahayanya sudah berpindah. Lalu, dengan isyarat tangan, ia memerintahkan teknisi menyalakan layar interaktif di belakang panggung. Angka-angka berkedip, semua transaksi Devon dalam 6 bulan terakhir. Transfer pribadi ke rekening Luna. 2,1 miliar pembelian jam tangan Rolex dengan dana operasional. 1,3 miliar liburan mewah ke Eropa atas nama rapat bisnis. 850 juta proyek properti gagal di Bali karena manipulasi anggaran, kerugian 6,2 miliar. Total, 10,45 miliar. Angka yang kini menjadi palu vonis. Dan di bawahnya,
Satu baris teks berkedip merah. Klausul ganti rugi, indemnity clause. Aktif otomatis pasca permohonan cerai dari pihak Devon Ardana. Luna menjerit. Apa ini? Aku tidak tahu soal dana operasional. Aku cuman pacarnya. Manajer hotel maju lagi, kali ini dengan ekspresi tegas. Nyonya Luna, sebagai penanda tangan kedua pada kontrak pesta ini, yang menggunakan rekening perusahaan yang tidak sah, Anda ikut bertanggung jawab secara hukum atas utang ini, termasuk kemungkinan tuntutan penipuan dan pemalsuan dokumen. Wajah Luna hancur. Riasannya luntur oleh air mata. Gaun mewahnya kini terasa seperti baju tahanan. Devon berlari turun dari panggung, menghampiri Maya. Ia berlutut di depannya. Jas pengantinnya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh keringat dan rasa malu. Maya, tolong, aku mohon, aku salah, tapi jangan hancurkan aku di depan semua orang. Aku masih mencintaimu. Maya akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan yang diam. Kata-kata itu sudah mati, Devon. Kau bunuh sendiri saat kau bawa wanita lain ke ranjang kita. Ia menatapnya, bukan dengan benci, tapi dengan kejelasan yang menusuk. Aku diam selama ini bukan karena lemah, tapi karena aku percaya, akad itu suci. Dan siapapun yang mengkhianatinya, harus menghadapi konsekuensinya. Tepat saat itu, pintu ballroom terbuka lebar. 4 orang berpakaian seragam, polisi resor Jakarta Pusat, masuk dengan sikap tegas. Di tangan mereka, surat perintah penangkapan. Devon Ardana, kata salah satu polisi, suaranya tegas. Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan penggunaan cek tanpa dana. Silakan ikut kami. Devon tergagap. Tapi, ini pesta pernikahanku. Aku. Tidak ada pengecualian, Pak. Potong polisi itu dingin. Ia memasangkan borgol, bukan di tangan Devon yang masih memegang gelas wine, tapi di pergelangan yang dulu sering memeluk Maya dengan janji palsu. Luna mencoba kabur, tapi dihentikan oleh petugas keamanan hotel. Namanya sudah dilaporkan ke pihak berwenang sebagai pihak terkait. Di tengah kekacauan, tamu-tamu mulai berhamburan keluar, bukan karena takut, tapi karena malu. Mereka yang tadi tertawa bersama Devon, kini berbisik-bisik. Ternyata dia cuma boneka. Maya Suryadi, bukannya itu istri yang dianggap nggak berguna. Perempuan itu diam-diam pemilik Mandala. Maya tak peduli. Ia menatap Devon yang digelandang keluar, masih mengenakan jas pengantin. Borgol terlihat mencolok di balik lengan sutra. Tuan Wijaya mendekat, berbisik pelan. Kau bisa pergi sekarang. Semuanya sudah selesai. Tapi Maya menggeleng. Belum, Paman. Aku harus melihat sampai akhir. Karena malam ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pelajaran. Bagi dunia yang terlalu cepat menghakimi perempuan diam sebagai lemah, dan terlalu mudah memuja laki-laki sombong sebagai pahlawan. Dan di bawah lampu kristal yang kini terasa dingin, kebenaran akhirnya berdiri, tegak, tenang, dan tak terbantahkan. Ballroom yang tadinya gemerlap kini sunyi, seperti kuburan yang baru dikuburkan. Lampu kristal masih menyala, tapi cahayanya tak lagi memantulkan kemewahan, melainkan kehampaan. Karpet merah terinjak kotor oleh sepatu tamu yang kabur tergesa. Bunga peoni layu di vas perak. Sisa-sisa Dom Perignon menguap di gelas yang ditinggalkan. Dan di tengah kehancuran itu, hanya tersisa 2 sosok. Maya dan Tuan Wijaya, berdiri seperti penjaga makam dari ilusi yang baru saja dikubur. Di luar, sirene polisi masih mengaum, menjauh membawa Devon, pria yang dulu percaya dirinya tak tersentuh. Kini dalam borgol, jas pengantinnya kusut, nama baiknya hancur di depan ratusan orang yang pernah menjilatnya. Luna duduk di lantai dekat meja hadiah, riasannya luntur, gaun mewahnya terkoyak di bagian rok akibat berusaha kabur. Ia memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Bukan karena menyesal, tapi karena sadar. Ia telah dijadikan alat, dan kini ikut terjatuh bersama sang dalang. Seorang petugas keamanan mendekat. Nyonya Luna,
Mohon ikut kami ke kantor manajemen. Ada dokumen yang perlu ditandatangani terkait utang acara. Ia mengangkat wajah, matanya merah. Apa aku akan ditahan juga? Belum tentu, tapi Anda terikat kontrak sebagai pihak penanggung jawab kedua. Dan karena rekening perusahaan yang digunakan tidak sah, ini bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan dokumen resmi, bisa dipidana. Luna menunduk. Tak ada lagi senyum Instagram, tak ada lagi pose sensual. Hanya rasa malu yang menguburnya lebih dalam daripada penjara manapun. Di dalam ruang kontrol hotel, manajer keuangan menghela napas lega. Semua vendor sudah kami beritahu. Pembayaran akan diproses langsung oleh PT Mandala Group, tapi hanya untuk layanan yang sah. Yang lain ditanggung Devon dan Luna secara pribadi. Rekan kerjanya mengangguk. Perempuan itu, Maya Suryadi. Dia benar-benar tenang. Padahal ini semua bisa jadi skandal nasional. Karena dia bukan orang yang suka drama, jawab manajer itu pelan. Dia orang yang suka keadilan. Maya berjalan perlahan melintasi ballroom yang kini kosong. Kakinya menginjak kelopak bunga yang jatuh. Simbol cinta yang dibangun di atas kebohongan. Ia berhenti di depan panggung, tempat Devon tadi berpidato dengan kesombongan buta. Di sana, tergeletak mikrofon yang masih menyala. Suara desisnya pelan, seperti napas terakhir dari sebuah kebohongan besar. Tuan Wijaya menghampirinya. Kau menang, Maya. Maya menggeleng. Bukan menang, Paman. Ini bukan pertandingan. Ini konsekuensi. Ia menatap ke arah pintu, tempat Devon digelandang keluar. Aku tak pernah ingin dia dipenjara, tapi aku tak bisa membiarkan dia terus berjalan di atas puing-puing harga diri orang lain, termasuk nama baik perusahaan yang kakek kita bangun dengan doa dan keringat. Tuan Wijaya meletakkan tangan di bahunya. Kau seperti air, Maya, tenang di permukaan, tapi bisa mengikis batu dalam diam. Mereka berdua keluar dari ballroom. Di luar, malam Jakarta masih hidup. Lampu mobil, suara klakson, gemerlap gedung pencakar langit. Tapi bagi Maya, semuanya terasa berbeda. Ia tak lagi merasa seperti bayangan. Ia merasa seperti cahaya. Di halaman hotel, seorang wartawan mencoba mewawancarainya. Bu Maya, benarkah Anda pemilik saham mayoritas Mandala Group? Apa perasaan Anda melihat mantan suami ditangkap di pesta pernikahannya sendiri? Maya berhenti. Ia menatap kamera. Tenang, tegas, tanpa senyum palsu. Saya tidak datang untuk tampil. Saya datang untuk menegakkan akad. Dan akad yang diingkari harus dibayar. Lalu ia melangkah pergi, masuk ke mobil sedan hitam sederhana. Bukan Rolls-Royce, bukan Lamborghini, hanya mobil biasa, seperti hidupnya dulu. Tapi kali ini, ia mengemudikannya sendiri. Di kursi penumpang, Tuan Wijaya tersenyum kecil. Besok, seluruh media akan menulis tentangmu. Biarkan mereka menulis, jawab Maya, menyalakan mesin. Asal mereka tak lupa menulis, jangan pernah meremehkan perempuan yang diam. Mobil itu melaju pelan meninggalkan hotel. Meninggalkan kemewahan palsu. Meninggalkan drama murahan. Meninggalkan dunia yang percaya bahwa kekayaan adalah segalanya. Dan di belakangnya, di atas panggung yang kosong, seorang raja ilusi telah jatuh. Bukan karena perang, tapi karena kebenaran yang akhirnya berbicara. Tapi bagi Maya, malam ini bukan kemenangan. Ini adalah pembebasan. Dari belenggu kesabaran yang terlalu lama, dari beban kesetiaan yang disia-siakan, dan dari bayangan suami yang mengira dirinya dewa. Kini, ia kembali utuh. Bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai Maya Suryadi, pemilik takhta yang tak pernah ia pamerkan, tapi selalu ia jaga dengan integritas. 6 minggu berlalu sejak malam itu. Jakarta berputar seperti biasa, lupa cepat, berita baru mengubur lama, selebriti baru menggantikan skandal lama. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang tak lagi dianggap mantan istri tak berguna, melainkan perempuan yang mengembalikan nyawa pada sebuah kerajaan bisnis. Maya kembali ke apartemennya di Ciumbuleuit, tak berubah. Dinding putih polos, rak buku kayu sederhana, dan pot melati di jendela.
Tapi kini, di atas meja kecil di sudut ruangan, terdapat satu benda baru. Lencana komisaris utama PT Mandala Group, disimpan bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai pengingat. Ia menolak semua wawancara. Stasiun televisi nasional menawarkan eksklusif dengan bayaran ratusan juta. Ditolak. Majalah Forbes Indonesia ingin menjadikannya sampul. Ditolak. Bahkan ketika seorang influencer terkenal menulis, Maya Suryadi, the silent queen who took back her throne, Maya hanya menghapus notifikasi dan melanjutkan membaca laporan keuangan Q2. Baginya, kekuasaan bukanlah panggung. Kekuasaan adalah tanggung jawab yang diam-diam dijalankan. Pagi itu, ia mengenakan blazer krem dan celana panjang hitam. Sama seperti hari ia pertama kali mengunjungi Menara Mandala setelah cerai. Tapi kini, ketika ia masuk lobi, tak ada yang memanggilnya Ibu Komisaris dengan suara bergetar. Mereka memanggilnya Bu Maya, dengan hormat tapi juga kehangatan. Karena dalam 6 minggu terakhir, Maya telah mengubah banyak hal. Ia memecat 3 direktur yang terlibat dalam skema penggelapan Devon. Ia menaikkan gaji karyawan lini produksi sebesar 25%. Ia menghidupkan kembali program beasiswa kakeknya untuk anak perempuan dari keluarga kurang mampu. Dan yang paling mengejutkan, ia memindahkan kantor utama kembali ke Bandung, kota tempat perusahaan ini lahir. Kita tak boleh lupa dari mana kita berasal, katanya dalam rapat pertama sebagai komisaris utama. Sore harinya, Maya menyewa mobil, bukan sopir, bukan limusin, dan mengemudi sendiri ke Jawa Tengah. Ia kembali ke desa Kedung Jati, ke rumah joglo yang sunyi, ke pelukan Mbah Surti yang tak pernah berubah. Ibunya, yang selama ini terbaring lemah, kini sudah bisa duduk di kursi rotan di teras. Wajahnya masih pucat, tapi matanya bersinar ketika melihat putrinya datang. "Kamu terlihat lebih ringan," bisiknya. Suaranya masih lemah. Maya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang keriput. "Aku bebas, Bu. Bukan karena dia pergi, tapi karena aku akhirnya berdiri." Ibunya tersenyum. "Aku tahu sejak dulu, kamu selalu kuat. Kamu hanya memilih diam, karena kamu percaya pada keadilan Tuhan." Maya menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Di pelukan ibunya, ia bukan komisaris utama. Ia bukan silent queen. Ia hanya Maya, anak perempuan yang akhirnya pulang. Malam itu mereka makan bersama, nasi jagung, sayur lodeh, dan tempe goreng, makanan yang Devon dulu anggap kampungan. Tapi bagi Maya, ini adalah makanan yang paling jujur di dunia. Sebelum tidur, Maya menyalakan dupa di depan foto kakeknya. "Kakek, perusahaan aman, nama kita bersih, dan aku tak malu lagi memakai nama Suryadi." Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan daun jati, seolah kakeknya menjawab, "Aku bangga, cucuku." Keesokan paginya, sebelum kembali ke Jakarta, Maya mengunjungi sekolah dasar di desa, tempat ia dulu belajar membaca dan menulis. Ia menyerahkan cek untuk renovasi perpustakaan dan beasiswa untuk siswa perempuan. Seorang guru bertanya, "Bu Maya, kenapa ibu begitu peduli pada anak perempuan?" Maya menatap langit yang biru. "Karena dulu, aku hampir percaya pada dunia yang bilang, perempuan baik itu yang diam, nurut, dan tak punya suara. Tapi ternyata, perempuan baik itu yang berani berbicara, di waktu yang tepat, dengan cara yang benar." Di mobil, dalam perjalanan pulang, ponselnya bergetar. Ada surat dari penjara, dari tahanan Devon Ardana. Isi permohonan maaf. Maya tak membukanya. Ia menyimpan surat itu di laci dashboard, bukan untuk dibalas, tapi sebagai pengingat bahwa kehancuran bukanlah tujuan. Tapi kadang, itu satu-satunya cara agar seseorang akhirnya melihat kebenaran. Ia menyalakan radio. Lagu lama kakeknya dulu suka dinyanyikan mengalun pelan. "Ojo dume, ojo lali asal, ojo lali janji, jangan sombong, jangan lupa asal, jangan lupa janji." Maya menarik napas dalam. Ia tak lagi memakai mahkota, tapi dunia tahu
Di balik ketenangannya ada kerajaan yang ia bangun kembali, bukan dari emas, tapi dari kejujuran. 6 bulan berlalu. Jakarta tak lagi membicarakan Devon Ardana. Namanya tenggelam di antara skandal politik dan gosip selebriti baru. Luna menghilang dari media sosial, kabarnya pindah ke luar negeri dengan utang yang tak pernah lunas. Sementara Devon masih menjalani proses hukum, menunggu vonis atas dakwaan penggelapan, penipuan, dan penggunaan cek tanpa dana. Di penjara, ia menulis surat setiap minggu, surat yang Maya simpan tanpa pernah dibuka. Tapi Maya tak tinggal diam. Di sudut kota Bandung, di bekas gudang tekstil keluarga yang dulu nyaris dijual oleh Devon, kini berdiri Rumah Cahaya, pusat pelatihan dan konseling untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, pengkhianatan, dan kekerasan ekonomi. Di sana, Maya mengajar. Bukan hanya soal akuntansi atau manajemen keuangan, tapi harga diri. Uang bisa hilang, katanya pada sekelompok perempuan yang duduk melingkar di atas tikar pandan. Suami bisa pergi, tapi selama kamu tahu siapa dirimu dan berani mempertahankannya, kamu tak akan pernah benar-benar jatuh. Salah satu peserta, seorang ibu muda dengan memar di lengan bertanya pelan. Tapi Bu Maya, bagaimana caranya berani kalau kita tak punya apa-apa? Maya tersenyum. Ia menunjuk pot bunga melati di sudut ruangan, sama seperti yang dulu tumbuh di teras rumahnya. Dulu, aku juga merasa tak punya apa-apa. Tapi ternyata, yang paling berharga bukan yang terlihat. Kadang, kekuatanmu ada di dalam diammu, di kesabaranmu, di keputusanmu untuk tetap jujur, meski dunia bilang, kau bodoh karena itu. Di kantor pusat PT Mandala Group yang kini berlokasi di Bandung, Maya duduk di ruang rapat sederhana, tanpa meja marmer, tanpa lukisan mahal. Di dinding, hanya satu kalimat yang ditulis tangan oleh kakeknya. Bisnis tanpa akhlak adalah pencurian yang legal. Ia baru saja menyetujui proyek baru. Mandala untuk Ibu. Program pinjaman mikro tanpa bunga untuk perempuan usaha kecil di pedesaan. Tak ada syarat rumit. Hanya satu. Mereka harus mau belajar dan tak boleh menyerah. Salah satu staf bertanya, Bu Maya, kenapa Ibu begitu fokus pada perempuan? Maya menatap jendela. Di luar, hujan rintik-rintik membasahi bunga flamboyan. Karena dulu, aku hampir kehilangan diriku sendiri demi menyenangkan orang yang tak menghargai aku. Aku tak ingin satu perempuan pun merasa sendirian dalam keheningan itu lagi. Malam itu, Maya kembali ke apartemennya. Ia menyalakan lampu gantung kecil, warisan ibunya, dan duduk di lantai, membuka album foto lama. Di antara gambar kecil masa lalu, ia menemukan satu foto yang tak pernah ia sadari. Dirinya dan Devon di hari pertama menikah, berdiri di depan gerbang rumah pertama mereka. Wajahnya polos, matanya penuh harap. Ia tak membakarnya, ia tak merobeknya. Ia hanya menyimpannya kembali, bukan sebagai kenangan cinta, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tanpa harga diri adalah rumah tanpa fondasi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tuan Wijaya. Undangan rapat Dewan Direksi Internasional, Swiss, bulan depan. Kau siap? Maya mengetik balasan. Siap, tapi aku akan bawa batik, bukan jas Armani. Tuan Wijaya mengirim emoji senyum, lalu satu kalimat. Kakekmu pasti tersenyum dari surga. Di balkon apartemennya, Maya menatap langit Bandung yang berbintang. Kota ini tak secemerlang Jakarta, tapi lebih jujur. Di kejauhan, lampu pabrik tekstil Mandala masih menyala, tanda bahwa roda kehidupan terus berputar. Ia tak merasa menang. Ia tak merasa dendam. Ia hanya merasa utuh. Dan di dalam diamnya yang dulu dianggap kelemahan, kini lahir cahaya. Bukan untuk menerangi dirinya sendiri, tapi untuk menuntun yang lain keluar dari kegelapan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati dari pot di balkon. Maya menutup mata, menghirup dalam-dalam. Kalimat terakhir yang ia ucapkan malam itu, pelan, seperti doa. Kadang, diam bukan tanda kalah, tapi persiapan untuk skakmat. Dan di bawah langit yang diam-diam menyaksikan semua perjuangannya, Maya Suryadi, perempuan yang pernah dianggap tak berguna, kini menjadi pelita bagi ribuan perempuan yang tak pernah bersuara. Api kecil itu telah menjadi cahaya, dan cahaya itu
tak akan pernah padam.